Oke, masih di channelnya Pangestu, channelnya tempat sharing dan belajar. Oke, kali ini saya lagi ada di depan printer. Maksudnya ini printer saya yang dulu ya. Printer yang dulu ini bagian mainboard yang rusak atau fusnya yang putus. Dikarenakan buat cetak hasilnya kok blank atau hasil kosong. Dan pasti kalian ingat video uploadan saya yang dulu kurang lebih 1 tahun yang lalu. Berarti ini printer udah 1 tahun. Udah 1 tahun ini masih bisa digunakan tanpa kendala. Dan kita coba. Saya mau cek nozzle dulu ini printernya. Ini belum tak cek nozzle dari kemarin, terus hasil nozzle-nya tuh kayak apa. Dan buat rekan-rekan yang masih pemula atau yang masih belajar yang mau gabung di grup percetakan saya, monggo itu di link deskripsi ada grup Telegram. Ntar kita bisa sharing-sharing bersama. Di sana juga banyak kawan-kawan yang masih pemula. Oke, dan ini hasil nozzle-nya masih bagus. Ini udah berapa lembar? Wah, lumayan. Dan untuk rekan-rekan yang masih bingung cara jumpernya tuh kayak gimana, ntar tak kasih gambarannya yang sangat detail. Mungkin ya yang jelas gambaran buat kalian yang masih ragu. Kalau masih ragu, printernya diserahkan aja ke tukang servis terdekat yang lebih ahli. Kalau untuk saya ya, yang namanya mau belajar dan mau berkorban, itu harus berani, harus percaya diri. Pertama awal saya itu mau jumper fuse mainboard itu sangat meragukan. Karena apa? Takut mainboardnya rusak semua. Oke, disimak aja video ini. Kita lanjut itu gambaran-gambaran mainboard yang perlu di jumper biar rekan-rekan bisa tahu. Oke, sekarang kita lagi berhadapan dengan gambar mainboard. Ini sebagai gambaran. Kalau lihat mainboard yang aslinya kan terlalu kecil, jadi tak bikinkan yang lebar gambarnya biar semua tahu. Dan untuk penempatan fuse-nya ya di sini. Jika kalian membongkar printernya, yang perlu diperhatikan itu fuse-nya nih. Ini fuse yang ada angka, yang ada huruf ini F1 ya. Ini F1 atau fuse. Ini yang di bagian arus listrik ya, kalau nggak salah. Ini biasanya yang sering terjadi ini kalau printer buat cetak kosong, biasanya short, biasanya fuse-nya ini. Terus ini tak bikinkan gambarnya lebih besar. Jadi ya, kalau mau jumper itu harus berhati-hati. Dan untuk peralatannya ya, kabel jumpernya tuh kita harus pilih kabel serabut 1. Serabut 1 maksudnya ini kabel serabut. Kebetulan punya saya tuh masih banyak nih. Dulu pertama awal aku beli ini nih, maksudnya kabel jumper sebanyak ini. Dulu kan saya tukang servis itu PlayStation, jadi saya menggunakan ini yang sangat diperlukan buat servis mainboard untuk jumper. Dan ternyata ini bisa juga untuk jumper fuse ini mainboard Epson. Ini Epson L220. Mungkin
Epson tipe-tipe lain yang seri L mungkin sama, mungkin penempatannya juga sama, mungkin ya selisih sedikit penempatannya. Yang penting ini bagian fuse-nya yang perlu diperhatikan. Dan untuk rekan-rekan yang masih ragu, mending dibawa aja ke tukang servis terdekat gitu. Misalkan ini ya kabel jumper nih, tak potong secukupnya. Ini kan kabel jumper ya, berarti yang harus di solder ini di bagian ini, ujung dengan ujung nih. Ini seingat saya di bagian ujung dan ujung ininya di solder, kabelnya nyatu di bagian kiri fuse, terus yang satu lagi di bagian kanan fuse ini kayak gini. Jadi kalau misalkan jumpernya kok langsung disolder, misalkan ini sama ini langsung disolder, saya tuh nggak tahu responnya tuh kayak apa tuh. Jadi fuse-nya tuh utuh, nggak dibuang, kita cuma nambahin ininya doang, kabel jumper ini. Tapi pertama awal saya jumper ini apa namanya mainboard atau jumper fuse, pertama saya tak coba dulu pakai itu pinset, maksudnya ini pinset nih. Jadi ya kan printer dinyalain terus posisi buat ngeprint. Nah pas buat ngeprint saya coba pakai jumper, pakai pinset dulu, misalkan kayak gini. Pinsetnya tuh ditempelin ke ujung kiri dan kanan di fuse nya. Pas posisi cetak ininya ditempelin ke bagian kanan dan kiri. Alhamdulillah hasil cetak tuh nampak ada gambarnya gitu. Begitu jumpernya dilepas, hasil nggak ada atau blank atau nggak ada hasil cetaknya. Nah maka dari itu saya berpikir ini biar bisa jadi lagi harus dijumper pakai apa. Dan saya juga ingat bahwa saya tuh punya kabel jumper yang bisa untuk jumper ini, yaitu jumper ini kabel serabut satu ini kalau beli di tempat itu elektronik tuh pasti ada kabel jumper kayak gini nih. Kalau enggak tuh di online juga banyak kabel-kabel jumper. Tapi kalau untuk kalian yang masih belajar, yang masih ragu, bawa aja ke tukang servis terdekat. Biasanya paling diganti fuse-nya gitu. Kalau saya kan model nekat, jadi saya ambil ini. Karena saya tuh bekas tukang servis itu PlayStation, jadi saya main jumper, jadi saya nggak perlu khawatir gitu. Nih. Dan ternyata alhamdulillah sampai saat ini printer masih bisa digunakan dengan sebagai mestinya. Saya ya, maksudnya kenapa ini mainboardnya short, karena itu apa ya, pas itu di headnya tuh short. Kalau headnya short otomatis akan merembet ke bagian fuse, pasti itu. Walaupun saya bukan ahli printer, cuman menebak-nebak aja. Jikalau headnya short maka otomatis merembet ke fuse itu. Dan dulu saya sampai bingung, sempat bingung lah, kok kenapa iki printer kok buat cetak kok hasilnya apa ya, nggak nampak gambar, padahal tinta udah terisi penuh, terus di tabung cis udah penuh, sampai headnya saya semprot-semprot apakah ini hanya mampet atau gimana. Terus saya sharing-sharing di Google, ternyata ada komponen-komponen yang short, dikarenakan headnya short, otomatis ini juga short. Nah terus head kan udah diganti baru ya, tetap aja nggak nampak, yaitu dikarenakan ini
si kutu kupret ini fuse-nya yang short. Maka dari itu buat rekan-rekan yang masih belajar, ini perlu diperhatikan jika printer kalian tuh mengalami kendala, yaitu buat cetak-cetak hasilnya kosong walaupun tintanya terisi penuh, maksudnya tabung cisnya udah penuh tintanya. Ini kendalanya nih. Dan saya bersyukur banget printernya tuh masih bisa digunakan sampai sekarang, berarti umur udah 1 tahun, lumayan. Oke, buat rekan-rekan yang belum subscribe, monggo silakan aja di subscribe biar channel ini tuh selalu bermanfaat buat kalian. Oke, dan untuk rekan-rekan yang masih belajar, tetap semangat dan semangat.